Halo sahabat bahasa dan pembelajar bahasa dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya Wawan Yulian dalam channel pembelajaran bahasa Indonesia. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengertian konjungsi, jenis-jenis konjungsi, dan fungsi konjungsi. Cermatilah kalimat berikut. A. Hari ini cuaca sangat cerah. B. Kami tetap membawa payung. Menurut kalian, apakah dua kalimat ini saling berkaitan? Bagaimana jika kita ingin menyambungkannya menjadi satu kalimat agar lebih enak dibaca? Nah, benar sekali. Kalimat gabungannya menjadi hari ini cuaca sangat cerah, namun kami tetap membawa payung. Berdasarkan contoh tersebut, kita dapat mengetahui bahwa konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satuan bahasa, mulai dari kata, frasa, klausa, atau kalimat, agar lebih terstruktur dan logis. Mari kita pahami terlebih dahulu. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang berada dalam satu fungsi unsur kalimat. Klausa adalah satuan gramatikal yang telah memiliki subjek dan predikat, disebut juga sebagai kalimat minor. Sementara kalimat adalah satuan gramatikal yang telah mengungkapkan pikiran secara utuh. Cermati contoh berikut. Saya dan adik sedang belajar untuk persiapan ujian sekolah. Kalimat tersebut memiliki struktur sebagai berikut. Saya dan adik merupakan frasa subjek. Sedang belajar merupakan bentuk dari frasa predikat. Kata untuk merupakan konjungsi. Saya dan adik sedang belajar merupakan klausa karena tersusun atas subjek dan predikat. Persiapan ujian sekolah merupakan frasa keterangan. Kalimat di atas merupakan gabungan antara satuan klausa dengan frasa yang dihubungkan dengan konjungsi untuk sebagai penanda hubungan tujuan. A. Jenis-jenis konjungsi berdasarkan struktur unsur-unsurnya. 1. Konjungsi koordinatif menghubungkan unsur-unsur yang bersifat sejajar atau setara, misalnya kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Cermatilah contoh berikut. Adik membeli buku gambar dan pensil warna. Kalimat tersebut memiliki struktur adik sebagai subjek, membeli sebagai predikat, buku gambar sebagai frasa objek, dan berfungsi sebagai konjungsi, pensil warna sebagai frasa objek. Jika kita cermati,
kalimat tersebut sebenarnya tersusun atas dua kalimat, yaitu kalimat adik membeli buku gambar dan kalimat adik membeli pensil warna. Kemudian kalimat tersebut digabungkan menjadi satu kalimat dengan menggunakan konjungsi dan, sehingga struktur kalimatnya menjadi adik membeli buku gambar dan pensil warna. Salah satu ciri dominan dari konjungsi koordinatif adalah unsur-unsurnya dapat berdiri sendiri. Dua, konjungsi subordinatif menghubungkan unsur-unsur yang tidak setara atau bertingkat, yaitu antara induk kalimat dengan anak kalimat. Cermatilah contoh berikut. Saya tetap sekolah meskipun sedang hujan. Struktur kalimat tersebut terdiri atas kata saya sebagai subjek, tetap sekolah menempati frasa predikat, meskipun berfungsi sebagai konjungsi, sedang hujan menempati frasa keterangan. Rangkaian kata saya tetap sekolah merupakan bentuk klausa yang berfungsi sebagai induk kalimat. Sementara rangkaian kata sedang hujan merupakan bentuk dari frasa keterangan yang berfungsi sebagai anak kalimat. Sehingga dapat diketahui bahwa kalimat tersebut tersusun atas dua unsur yang tidak setara, yaitu unsur pertama sebagai klausa yang menempati induk kalimat, sementara unsur yang kedua yaitu frasa yang menempati sebagai anak kalimat. Selain itu, salah satu ciri dari konjungsi subordinatif adalah unsur-unsurnya tidak dapat berdiri sendiri, sebagaimana dalam konjungsi koordinatif. B. Jenis konjungsi berdasarkan hubungan unsur-unsurnya. 1. Konjungsi temporal atau waktu digunakan untuk menunjukkan hubungan waktu antara dua peristiwa. Kata konjungsi yang sering digunakan adalah setelah, sebelum, saat, dan sebagainya. Cermatilah contoh berikut. Pantai Lamaru akan lebih indah saat matahari terbenam. Kata saat dalam struktur kalimat tersebut berfungsi sebagai konjungsi yang menunjukkan hubungan waktu. Dua, konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Konjungsi ini digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Kata konjungsi yang digunakan diantaranya adalah sehingga, maka, karena, sebab, dan sebagainya. Contoh kalimat: udara di pegunungan terasa sejuk karena banyak pepohonan. Kata karena dalam kalimat tersebut digunakan sebagai konjungsi yang menunjukkan hubungan sebab akibat. 3. Konjungsi adversatif atau pertentangan digunakan untuk menunjukkan perlawanan atau pertentangan.
Kata konjungsi yang biasa digunakan adalah namun, tetapi, sedangkan, dan sebagainya. Contoh kalimat: langit sore itu tampak cerah, tetapi angin berhembus cukup kencang. Kata tetapi dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai konjungsi yang menunjukkan hubungan perlawanan atau pertentangan. Empat, konjungsi korelatif atau berpasangan, menghubungkan dua unsur secara berpasangan. Kata konjungsi yang biasa digunakan adalah baik maupun, entah ataupun, dan sebagainya. Contoh kalimat: baik taman depan maupun taman belakang rumah tampak indah dengan bunga warna-warni. Kata baik dan kata maupun dalam kalimat tersebut digunakan sebagai konjungsi untuk menunjukkan hubungan yang saling berpasangan. Lima, konjungsi tujuan atau maksud, menunjukkan hubungan tujuan dari suatu tindakan. Kata konjungsi yang digunakan agar, supaya, untuk, dan sebagainya. Contoh kalimat: siswa membersihkan kelas setiap pagi agar ruang belajar selalu nyaman. Kata agar dalam kalimat tersebut digunakan sebagai konjungsi untuk menunjukkan hubungan tujuan dari suatu tindakan. 6. Konjungsi syarat atau kondisi, menunjukkan hubungan syarat agar sesuatu terjadi. Kata konjungsi yang biasa digunakan jika, apabila, asalkan, bila, kalau, dan sebagainya. Contoh kalimat: halaman rumah akan terasa sejuk jika ditanami pohon yang rindang. Kata jika dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai konjungsi yang menunjukkan hubungan syarat. Fungsi konjungsi: A. Menghubungkan kata, frasa, klausa, atau kalimat agar menjadi kesatuan yang padu. B. Menunjukkan hubungan makna antar kalimat, seperti hubungan waktu, sebab akibat, pertentangan, tujuan, syarat, dan sebagainya. C. Membuat teks lebih runtut, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, silahkan lakukan kegiatan tugas kegiatan belajar berikut berupa tantangan menulis. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga semakin menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Sampai jumpa dalam video pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya.